Bapak, Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah bersama-sama kita memasuki suasana ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yang pada saat ini kita dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 188. 188 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bersama-sama kita menerima hukum kasih yang pada ibadah ini terambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara sekalian, betapa kita diberi kesempatan untuk melakukan dan menyatakan kasih Tuhan terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Tetapi pada saat ini bersama-sama kita mengakui dan menyadari ketidaksempurnaan kita dalam menyatakan kasih. Oleh karena itu, marilah kita menyesali dengan nyanyian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 42. Kidung Jemaat 42, bait pertama kita nyanyikan 2 kali.
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berlimpah kasih karunia Tuhan terhadap kita orang berdosa yang menyesali perbuatan kita. Dan saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 6 ayat 14 yang demikian. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, dan mari bersama-sama kita menyanggupi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 202. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. 202 bait 1 dan 3. Bersama-sama kita menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah memberikan suasana pagi yang indah. Pagi di mana kami, umat Tuhan, senantiasa mengucapkan syukur karena Engkau telah bangkit demi kehidupan kelak kami. Kami bersyukur Tuhan di saat-saat kami saat ini dalam satu pergumulan. Tetapi karena kasih Tuhan, kami senantiasa ingat Tuhan. Kami senantiasa menyaksikan kebangkitan Tuhan, yang itu semua membangkitkan semangat kami untuk tidak kenal lelah melawan situasi saat ini. Tuhan Yesus, kami bersama dengan keluarga-keluarga kami saat ini mohon kehadirat-Mu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan pada kami, kekuatan fisik jasmani kami, kekuatan rohani spiritualitas kami, sehingga kami betapapun kondisi yang sulit, tetapi kami boleh mempergumulkan ini dengan sukacita kepadamu, dan senantiasa ada pengharapan dari Tuhan akan kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tuhan, saat ini terkhusus kami berdoa untuk anak kami Vio yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Kami mohon Tuhan memberkati agar kekebalan tubuh anak kami ini bisa melawan segala bentuk penyakit, sehingga melalui tim medis, para dokter, obat-obatan, anak kami segera pulih dan anak kami segera pulang dengan kondisi yang segar dan sehat. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua kami yang saat ini dalam kondisi lemah. Kami mohon Tuhan hadir, memberikan kekuatan. Tuhan yang senantiasa menyempurnakan kondisinya sehingga mampu melawan segala bentuk penyakit yang merongrong tubuhnya, sehingga dalam kehidupannya hanya penuh ungkapan syukur dan berharap kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini sedang lemah,
karena kepanikan, karena kecemasan dan ketakutan karena COVID-19 ini. Tuhan, hadirlah memberikan kekuatan sehingga saudara-saudara kami ini tetap semangat dan kembali melakukan aktivitasnya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini terkena dampak COVID-19, harus berhenti dari kerja, harus mengalami liburan yang cukup panjang. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan kecukupan apapun yang menjadi kebutuhan keluarganya masing-masing, sehingga pada saatnya nanti saudara-saudara kami ini boleh juga bersyukur senantiasa dengan ungkapan sukacita kepada Tuhan, karena Tuhan penolong yang ajaib bagi saudara-saudara kami. Tuhan Yesus, secara khusus kami juga berdoa untuk setiap garda depan yang melawan COVID-19 ini, para dokter, perawat, karyawan di rumah sakit maupun di puskesmas, begitu pula anggota TNI, Polri, sukarelawan, dan semua yang terlibat untuk melawan COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan kuatkan fisik mereka, sehingga dengan suasana yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan, mereka boleh melalui masa-masa sulit, masa-masa kritis, dan mereka menang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini dalam suasana sukacita Paskah. Tuhanlah yang senantiasa memberkati. Apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan menolong, Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga untuk penduduk di seluruh dunia. Kiranya Tuhan menolong, mampukan kami semua untuk hidup dan melestarikan hidup dan kehidupan pemberian Tuhan. Ampuni Tuhan akan dosa dan kelemahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih, pada saat ini kita bersama-sama akan mengumpulkan persembahan bagi Tuhan, dan marilah persembahan ini kita dasari dengan surat Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian dasar persembahan, dan marilah kita bersama-sama menyanyikan kidung jemaat nomor 337 sebagai nyanyian untuk mengiringi pengumpulan persembahan. 337 bait 1 sampai dengan 2. Gunungnya
Segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Allah, sumber berkat dan kelimpahan. Kami bersyukur di saat dan di situasi yang penuh dengan keprihatinan seperti ini, kami boleh dan Tuhan izinkan untuk mengumpulkan persembahan. Terimalah Tuhan persembahan ini dan berkatilah agar persembahan ini bermuara untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati seberapa dari saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, yang karena kelemahan ekonominya, dampak dari COVID-19 ini, saat ini sedang kesulitan, saat ini sedang bergumul untuk mencukupkan diri dan kebutuhan keluarga. Kiranya melalui gereja, melalui anak-anak Tuhan, Engkau yang senantiasa mencukupkan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kiranya Tuhan berfirman bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membaca firman Tuhan yang pada ibadah ini kita dasari dengan firman Tuhan melalui Injil Matius. Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang demikian. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menggumuli dalam kehidupan sehari-hari, dan senantiasa bersukacita dekat dengan firman-Nya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Semua sehat? Terpujilah nama Tuhan. Hari ini seluruh umat Tuhan dimanapun tempat bersama-sama merayakan kemenangan Tuhan atas maut. Meski dalam suasana yang belum kondusif betul, tetapi suasana ini tidak menyurutkan kita semua
juga umat Tuhan dimanapun berada, untuk bersukacita memasuki dan mengalami perayaan kemenangan Kristus. Saudara sekalian, tema yang akan kita renungkan pada saat ini adalah mengalami kebangkitan bersama Kristus. Saudara sekalian, setelah kita membaca Injil tadi, setidaknya ada 3 perasaan yang berkecamuk dalam diri Maria Magdalena dan juga Maria yang lain, yaitu perasaan takut, perasaan bingung, tetapi juga perasaan senang ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dapat dibayangkan betapa bingungnya mereka ketika pagi hari mereka ingin menengok kubur Yesus untuk membaluri rempah-rempah pada jasad Yesus, tetapi hanya bertemu dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata bahwa Yesus sudah bangkit. Yesus tidak ada di kubur ini. Saudara sekalian, kebangkitan Kristus atau Paskah merupakan peristiwa yang agung bagi iman Kristen. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 14 mengatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kata-kata Paulus ini sangat jelas menggambarkan bahwa puncak iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Momen kebangkitan Kristus merupakan momen kemenangan akan berbagai hal. Yang pertama adalah kemenangan akan kematian. Lewat kemenangan akan kematian ini, manusia yang pada dasarnya adalah fana dapat menembus kefanaannya dan memperoleh kehidupan yang kekal. Ini hanya berlaku bagi orang-orang yang percaya dan menerima akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang kedua, kemenangan akan kuasa kegelapan. Kesaksian Injil Yohanes pasal 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan, agar kita tidak hidup dalam kegelapan. Karena orang yang hidup dalam terang, itu akan bisa mengalahkan kegelapan. Hal yang ketiga, kemenangan atas ketakutan dan kesedihan. Saudara sekalian, dapat kita bayangkan saat itu suasana yang mencekam, ketakutan dan kesedihan yang dialami oleh orang-orang terdekat Yesus. Sedih karena mereka kehilangan sang guru yang dikasihi. Takut karena masih dalam suasana intimidasi prajurit Romawi. Tetapi perasaan sedih dan takut itu menjadi hilang ketika mereka mendengar kabar dan menyaksikan sendiri serta mengalami kebangkitan Tuhan. Mereka tidak hanya mendengar dari malaikat, tetapi ketika mereka mau ke Galilea, mereka sudah berpapasan dengan Yesus yang sudah bangkit. Itulah pertama kali para perempuan ini kemudian sujud menyembah setelah Yesus disalibkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suasana saat itu kalau kita renungkan dan kita hayati, hampir tidak berbeda jauh dengan situasi saat ini yang dialami oleh penduduk di seluruh dunia.
Kita semua seolah-olah diintimidasi oleh pandemi COVID-19. Kita semua tidak tahu kapan situasi seperti ini akan berakhir. Tentu membuat satu ketakutan tersendiri, tapi juga kesedihan. Tentu akan mengalami ketakutan yang berlebihan bagi mereka yang tidak percaya akan Tuhan. Apalagi pandemi ini mempunyai dampak yang luar biasa. Di antaranya adalah lemahnya ekonomi yang diderita oleh masyarakat saat ini. Di satu sisi, kita semua berada di dalam rumah. Semua aktivitas pekerjaan kita lakukan di dalam rumah dengan menjaga jarak aman tentunya. Ini semua dimaksudkan untuk memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Tetapi di sisi lain, ketika semua berada di dalam rumah, ternyata kita merasakan bahwa pengeluaran, kebutuhan rumah tangga saat ini menjadi berlipat ganda. Sementara penghasilan kita berkurang, bahkan sudah tidak memiliki penghasilan lagi. Inilah pergumulan kita. Ini tidak melanda setiap kita yang menjadi anak Tuhan, tetapi semua mengalami. Tetapi bahwa saudara dan saya menjadi anak Tuhan lebih dimerdekakan, lebih dikuatkan setelah kita menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian. Saudara sekalian, harapan kita, semangat kita itu dibutuhkan untuk kehidupan kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap menjalani kehidupan ini betapapun sulit, betapapun dalam pergumulan yang besar. Mari kita tetap menjalani dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sekarang ini di beberapa daerah sudah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Itu kita lihat dalam media, tidak boleh ada yang naik sepeda motor berboncengan. Tidak boleh ketika keluar rumah tidak atau tanpa masker. Mereka akan diminta untuk pulang dan kembali. Tidak boleh selalu berdekatan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita yang menyaksikan dan mengalami kebangkitan Kristus, kita harus menjadi pelopor orang beriman. Beriman yang sesungguhnya. Bukan dalam rangka kita takut dengan COVID, tapi kita menjaga kelestarian kehidupan ini. Marilah kita selalu mendekatkan hati dan kehidupan kita pada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat, sumber kemuliaan, dan yang akan mengeluarkan kita dari pergumulan yang hebat ini. Selamat memasuki suasana Paskah. Selamat menghayati kebangkitan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian.
Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau senantiasa memberikan kekuatan. Dengan kebangkitan-Mu, kami tidak ragu-ragu. Kami akan melawan segala bentuk sakit penyakit. Kami akan tetap tegar di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Berikan kesehatan kepada kami sekeluarga. Keluarga-keluarga ini berkatilah Tuhan. Mampukan untuk melaksanakan hidup dan kehidupan pemberian. Di masa-masa yang sulit ini, ialah kami hanya bersandar dan mengandalkan belas kasih-Mu semata. Kami bersyukur kami boleh menghayati Paskah pada saat ini. Ialah Paskah ini membawa makna dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa dekat dengan firman dan lebih percaya lagi akan kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengakhiri kebaktian ini. Dan kita akan menyanyikan bersama dari Kidung Jemaat 340. 340 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Bersama dengan orang-orang kudus, orang-orang percaya, mari kita suarakan, kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.